Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Eki Rahman. Saya dari jurusan D4K3 Universitas Balikpapan, kelas A1, angkatan 24. Saya di sini akan menjelaskan tentang APD atau alat pelindung diri. Jadi, alat pelindung diri adalah perlengkapan yang wajib digunakan untuk melindungi pekerja dari potensi bahaya di tempat kerja. APD berfungsi mengisolasi sebagian atau seluruh tubuh dan resiko kecelakaan dan penyakit akibat kerja. APD memberikan perlindungan terhadap risiko fisik, kimia, dan biologis di tempat kerja, meningkatkan rasa aman serta mendorong produktivitas. Selain itu, APD juga berfungsi sebagai langkah terakhir dalam pengendalian risiko, mengurangi dampak dari kecelakaan yang mungkin terjadi. Kewajiban penyediaan APD diatur oleh peraturan pemerintah untuk memastikan keselamatan tenaga kerja. Adapun prinsip-prinsip penggunaan APD, yang pertama yaitu pemilihan yang tepat. APD harus sesuai dengan jenis bahaya yang dihadapi, seperti percikan atau kontak langsung. Petunjuk penggunaan. Yang kedua, petunjuk penggunaan. Ikuti petunjuk dari produsen dan pastikan pemakaian yang benar. Yang ketiga, pemeriksaan sebelum penggunaan. Pastikan tidak ada kerusakan pada APD sebelum digunakan. Yang keempat, kebersihan APD harus bersih dan dirawat dengan baik. Yang kelima, penggantian rutin. Ganti APD sesuai dengan waktu yang direkomendasikan. Yang keenam, pembuangan aman. Buang APD yang telah digunakan dengan cara yang aman untuk mencegah kontaminasi. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang penggunaan APD untuk melindungi diri dari gas. Penggunaan alat pelindung diri atau APD untuk melindungi diri dari gas berbahaya sangat penting dalam lingkungan kerja yang beresiko. Berikut adalah beberapa jenis APD yang digunakan. Yang pertama, masker gas dirancang untuk menyaring dan menahan gas beracun, melindungi saluran pernapasan dari paparan zat berbahaya. Yang kedua, respirator menyediakan pasukan udara bersih dan melindungi dari partikel serta gas berbahaya, cocok untuk kondisi dengan kontaminasi tinggi. Yang ketiga, detektor gas. Alat ini digunakan untuk mendeteksi keberadaan gas berbahaya seperti H2S atau CO2, membantu mencegah paparan yang membahayakan kesehatan. Yang keempat, pelindung wajah. Kacamata atau pelindung wajah melindungi mata dan wajah dari percikan bahan kimia yang dapat terjadi saat bekerja dengan gas. Yang kedua, saya akan menjelaskan tentang penggunaan APD untuk melindungi diri dari uap berbahaya. Untuk melindungi diri dari uap berbahaya, beberapa jenis alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan adalah: 1. Masker gas dirancang untuk menyaring dan menahan uap kimia berbahaya, melindungi saluran pernapasan dan inhalasi zat berbahaya. Yang kedua, respirator memberikan perlindungan lebih dengan menyaring udara dan menyediakan pasukan udara bersih, efektif dalam situasi dengan konsentrasi uap tinggi. Yang ketiga, self-contained breathing apparatus atau SCBA digunakan dalam kondisi ekstrim, memberikan oksigen bersih
dan melindungi penggunaan uap serta gas berbahaya. Penggunaan APD ini sangat penting untuk menjaga kesehatan pekerja lingkungan yang terpapar uap berbahaya. Yang ketiga, saya akan menjelaskan tentang APD yang digunakan untuk melindungi diri dari debu. Untuk melindungi diri dari debu, beberapa jenis alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan adalah yang pertama, masker debu, dirancang khusus untuk menyaring partikel debu dan mencegahnya masuk ke saluran pernapasan. Masker ini sangat penting di lingkungan dengan paparan debu tinggi. Yang kedua, respirator, memberikan perlindungan lebih dengan menyaring udara dan menyediakan pasukan udara bersih, cocok untuk situasi di mana debu berbahaya ada dalam konsentrasi tinggi. Yang ketiga, kacamata pelindung, melindungi mata dari debu dan partikel yang bisa menyebabkan iritasi atau cedera. Yang keempat, sarung tangan, melindungi tangan saat menangani material yang berdebu untuk mencegah iritasi kulit. Yang kelima, penggunaan APD ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja dari lingkungan berdebu. Yang keempat, saya akan menjelaskan tentang apa saja APD yang digunakan untuk melindungi diri dari iklim kerja. Untuk melindungi diri dari iklim kerja yang berbeda-beda seperti cuaca panas, hujan, atau bahaya kimia, beberapa jenis alat pelindung diri atau APD yang relevan adalah: saat cuaca panas, pakaian tipis dan cerah. Pakaian yang tipis dan warna yang cerah dapat membantu regulasi suhu tubuh dan melindungi efek panas. Jenis pakaian seperti Vipro sweater yang breathable dan tidak menyerap panas sangat berguna. Pada saat hujan, jas hujan. Jas hujan bukan hanya melindungi diri dari air tapi juga dari panas dan api. Ini membuatnya ideal untuk pekerja yang bekerja di luar ruangan dalam cuaca buruk. Yang kelima, saya akan menjelaskan tentang apa saja APD yang digunakan untuk melindungi diri dari pencahayaan. Untuk melindungi diri dari pencahayaan berbahaya di tempat kerja, beberapa jenis alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan. Yang pertama, kacamata pelindung atau safety goggles. Melindungi mata dari sinar berbahaya, percikan bahan kimia, dan debu kacamata. Kacamata ini sangat penting saat bekerja di lingkungan dengan resiko paparan cahaya yang tinggi, seperti pengelasan atau pemotongan. Yang kedua, pelindung wajah atau face shield, menyediakan perlindungan tambahan untuk wajah dari percikan radiasi, digunakan bersamaan dengan kacamata untuk perlindungan maksimal. Yang ketiga, helm pengaman. Helm yang dilengkapi dengan visor dapat melindungi kepala dan wajah dari cahaya terang serta benturan. Yang keempat, pakaian kerja tahan api. Pakaian ini melindungi tubuh dari panas dan percikan api, ideal untuk bekerja di area dengan resiko tinggi seperti pengelasan. Yang kelima, penggunaan APD ini sangat penting untuk menjaga keselamatan pekerja dari resiko pencahayaan yang berbahaya. Untuk melindungi diri dari kebisingan di tempat kerja, beberapa jenis alat pelindung diri yang dapat digunakan. Yang pertama, earplug. Alat ini masukkan ke dalam telinga untuk memblokir suara. Terdapat berbagai jenis seperti foam plug. Yang kedua, foam plug terbuat dari busa yang menyesuaikan bentuk telinga. Yang ketiga, detachable earplug. Yang keempat, Musician earplug. Yang kelima, earmuff. Yang keenam, passive earmuff. Yang ketujuh, electronic earmuff. Yang kedelapan,
Penggunaan APD ini sangat penting jika tingkat kebisingan melebihi 85 dB untuk mencegah kerusakan pendengaran. APD yang digunakan dalam mikrobiologi. Yang pertama, jas laboratorium. Yang kedua, kacamata pelindung atau goggles. Yang ketiga, sarung tangan. Yang keempat, masker. Yang kelima, sepatu tertutup. Penggunaan APD yang tepat sangat penting untuk menjaga keselamatan dan kesehatan di laboratorium mikrobiologi. Untuk melindungi diri dari radiasi, terutama dalam bidang radiologi, ada beberapa jenis alat pelindung diri yang umum digunakan. Yang pertama, apron timah. Yang kedua, pelindung gonad. Yang ketiga, pelindung tiroid. Yang keempat, sarung tangan timah. Yang kelima, kacamata timah. Yang keenam, tabir timah. Yang ketujuh, penggunaan APD ini sangat penting untuk menjaga kesehatan dan keselamatan pekerja di lingkungan yang terpapar radiasi. Untuk melindungi diri dari getaran bahaya di tempat kerja, beberapa jenis alat pelindung diri atau APD yang dapat digunakan untuk melindungi diri dari bahaya getaran di tempat kerja. Beberapa jenis alat pelindung diri yang dapat digunakan adalah: yang pertama, sarung tangan anti getaran. Yang kedua, sarung tangan gel foam. Yang ketiga, sarung tangan berlapis. Yang keempat, alas kaki khusus. Yang kelima, peredam getaran. Yang keenam, pelindung telinga. Sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Itu saja yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.